Iya Bu, ini sudah ada 10 mahasiswa yang ini sudah ada 10 mahasiswa yang join. Ya. Oke, saya mulai guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mungkin bisa videonya bisa diaktifkan terlebih dahulu. Untuk mikrofonnya bisa dinonaktifkan. Ini sudah join ada 9, tadi ada 10, mungkin ada sinyalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat. Semangat pagi, sehat Indonesia. Sehat Indonesia. Kalau anak K3, ingat ya kalau bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 baru nanti sehat Indonesia, gitu ya. Diulang. Semangat pagi, salam sehat. Pagi, pagi, Pagi. Ini biar terbiasa nanti kalau udah bekerja ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih udah join pada malam hari ini untuk perkuliahan mata kuliah SMK 3. Tak lupa kita sebelum berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya mohon maaf tempat Ibu ini nanti udah tampil belum? Sudah Ibu. Sudah Saya Ibu. sambil hafalin muka teman-teman ya, Mbak Titin ya, Mbak Putri. Sebentar. Mas Dwi kok gosong? Apa ini Mas? Ibu engko Mas. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sebelum saya lanjutkan untuk materi SMK 3, mungkin dari teman-teman ini saya refresh kembali ya pelajaran yang minggu kemarin pertemuan Zoom pertama. Bisa disampaikan Mbak Titin, kemarin pas Zoom pertama bahas apa? Suaranya belum diaktifkan. Yang pertemuan pertama itu kemarin kita bahas tentang pengertian SMK 3, terus istilah pokok dalam SMK 3 gitu Bu. Regulasi yang berhubungan dengan SMK 3, terus fungsi manajemen berdasarkan para ahli gitu Bu. Oke. Terus kalau selanjutnya siapa ya?
Mas Sultan. Monitor Mas Sultan. Pertemuan kedua di GC, di Google Classroom yang Ibu share di YouTube, itu menjelaskan tentang apa? Mas Sultan monitor. Oh, Mas Sultan lagi makan malam nih. Mbak Lala, Mbak Lala. Mbak Lala, monitor Mbak Lala. Pertemuan kedua yang di Google Classroom, ada yang bisa bantu jawab? Mbak Putri mau jawab? Yang di Google Classroom kemarin bahas tentang apa? Gimana Ibu? Mohon maaf suaranya tidak terlalu jelas di saya. Ya, yang di Google Classroom kemarin bahas tentang apa? Oke, Ibu lanjut dulu aja ya sambil teman-teman mengecek kembali mata kuliah apa pelajaran yang kemarin yang di Google Classroom apa yang apa nanti di sesi akhir akan Ibu tanyakan lagi. Nah, kita lanjut dulu untuk pertemuan berikutnya yaitu kita mengulas kembali terkait dengan dasar K3. Nah, sebelumnya udah pernah dapat materi dasar-dasar K3? Sudah Ibu. Tidak ya. Nah, ini untuk dasar K3 Ibu akan menyampaikan arti logo K3. Ini jadi teman-teman kalau kita bahas tentang SMK 3 tidak jauh dari logo atau simbol K3 ya. Jadi nanti teman-teman kalau melihat simbol seperti ini adalah simbol dari K3. Di sini ada 11 gerigi. Apa maksud dari 11 gerigi dan tanda silang dengan warna hijau ini mempunyai makna tersendiri. Nah, di sini palang di dalam simbol gerigi ini mempunyai makna bahwa mempunyai bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Artinya di sini K3 ini mempunyai peran penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian di sini ada roda gigi di mana terdapat 11 roda gigi. Nah, 11 roda gigi ini menggambarkan dari pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kemudian keberadaan roda gigi ini mempunyai makna bahwa bekerja itu dengan kesegaran jasmani dan rohani. Berarti artinya orang bekerja itu harus sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian warna putih di dalam logo simbol K3 ini mempunyai arti makna bersih dan suci. Kemudian warna hijau ini mempunyai makna selamat, sehat, dan sejahtera. Nah, untuk logo SMK 3 seperti ini ya. Jadi ada kelopak bunga, jumlahnya ada 6. Kalau 7 berarti bukan logo SMK 3 ya. Jadi teman-teman harus diingat, di sini ada kelopak bunga, jumlahnya 6. Di tengahnya ada logo simbol K3. Jadi ada perpaduan ya. Ini adalah simbol logo SMK 3. Nah, di sini 5 kelopak tangan ini menggambarkan 5 prinsip dari SMK 3 yaitu plan, do, check, action. Kemudian 1 kelopak tangan di sini adalah goal-nya ya. Di sini adalah goal-nya. Goal itu adalah tujuan utamanya itu apa? Jadi di sini goal simbolnya. Nah, filosofinya di sini diambil dari konsideran dan pasal-pasal dari Undang-Undang K3. Nah, untuk bendera K3, teman-teman nanti bisa dicek di regulasi Kepmenaker nomor 1135 tahun 87. Ini masih belum diupdate ya, jadi meskipun tahunnya sudah lebih dari 10 tahun, tetapi regulasi ini masih kita gunakan, masih diadop oleh Indonesia atau negara kita. Jadi regulasi ini di pemerintah kita masih kita gunakan sebagai acuan tentang bendera K3. Ukurannya berapa, warnanya apa, kemudian di mana dipasangnya. Nah, ini ada di regulasi ini. Nanti teman-teman bisa cek atau Google saja, download, nanti dibaca isinya ya. Jadi di sini menjelaskan tentang ukuran bendera K3 dan syarat-syarat dalam pembuatan bendera K3. Ini pengertian K3 sudah. Jadi secara regulasi di pasal PP 50 tahun 2012, pasal 1, SMK 3 ini mempunyai makna bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Jadi, goal-nya di sini adalah penerapan SMK 3 itu untuk mencapai keselamatan dan produktivitas, serta kesehatan yang derajat setinggi-tingginya. Nah, kita mulai masuk ke prinsip 5 prinsip SMK 3. Kemarin sudah Ibu jabarkan ada plan to check action. Nah, di SMK 3 ini pernah Ibu sampaikan bahwa di SMK 3 ini secara garis besar kita mengacu pada PP 50 tahun 2012. Nah, ini nanti secara internasional ada standar regulasinya yaitu ISO berapa? Ada yang masih ingat? 45001 tahun 2018. Jadi dasar regulasi tentang K3 atau penerapan sistem manajemen K3 itu
Ada 2 untuk yang internasional dari ISO 45001 tahun 2018 dan di Indonesia ada SMK 3 PP 50. Kemudian nanti dalam pengembangannya ada sistem manajemen yang berdasarkan sub bidang ya, ada sistem manajemen K3 konstruksi, ada sistem manajemen K3 apa itu? Pertambangan, kemudian sistem manajemen K3 perkantoran, ada sistem manajemen K3 rumah sakit, ya, dan itu akan dijabarkan lebih detail atau lebih lanjut. Nanti ada peraturan perundangannya tersendiri. Nah, insya Allah nanti untuk K3 pertambangan, Ibu akan mendatangkan dosen tamu dari praktisi. Insya Allah nanti setelah Ibu menyampaikan paparan secara garis besar SMK 3 selesai, mungkin 2 atau 3 kali pertemuan lagi, nanti dosen tamu ya. Nah, di sini tujuan penerapan SMK 3 adalah meningkatkan efektivitas perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja secara terencana, terstruktur, dan terintegrasi. Jadi kunci di sistem manajemen itu harus ada kata ini ya, terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kenapa? Kalau terencana artinya ini menggambarkan bahwa sistem itu harus ada rencana, harus ada planning. Ya. Jadi nanti di terencananya adalah menggambarkan tentang plan. Kemudian terukur di sini berarti ada monitoring. Kemudian terstruktur berarti juga ada ini apa tuh evaluasinya dan terintegrasi. Nah, terintegrasi ini artinya adalah bisa diintegrasikan atau digabungkan dengan sistem manajemen lain. Kemudian yang kedua, tujuan penerapan SMK 3 di sini adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen yaitu pekerja dan serikat pekerja. Dan yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien untuk mendorong produktivitas kerja. Nah, ini adalah cakupan dalam penerapan sistem manajemen K3 khususnya di PP 50 tahun 2012. Nah, di sini ada konsep penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan serta peningkatan kinerja dan peningkatan berkelanjutan. Nah, poin A sampai E ini adalah menggambarkan dari prinsip manajemen SMK 3 yaitu plan, do, check, action. Nah, ini kita ingat kembali ya kemarin untuk teori Deming. Jadi teori Deming ini teori yang terkait dengan manajemen yang dipakai atau diadop dalam keilmuan bidang K3. Yaitu di sini ada plan, do, check, action. Nah, di dalam plan, teman-teman, yang utama adalah mencapai sasaran dan proses. Jadi di sini ada sasaran, kemudian proses yang dibutuhkan, direncanakan, dan dilaksanakan. Sedangkan do di sini di tahapan kedua, di sini adalah penerapan proses. Kemudian check, di sini adalah proses dan produk yang dihasilkan dipantau dan diukur terhadap kebijakan dan sasaran dan persyaratan. Kemudian action di sini adalah melakukan tindakan untuk perbaikan berkesinambungan terhadap proses. Nah, kita mulai dari plan. Untuk plan di sini yang pertama dalam penerapan sistem manajemen K3, di sini kita harus tahu terlebih dahulu kebijakan ya, membuat kebijakan. Pertama dalam plan di sini adalah membuat kebijakan K3, kemudian sasaran, visi misi, dan membuat rencana K3. Nah, dalam implementasinya di SMK 3 PP 50 ini terdapat 12 elemen, kemudian ada 44 sub-elemen, dan ada 166 kriteria. Sebentar ya, tempat saya ada.
Oke, saya lanjut. Jadi ini adalah tampilan elemen dan kriteria yang ada di PP 50 tahun 2012, di mana di dalam elemen ini ada 12 elemen meliputi pembangunan dan pemeliharaan komitmen, kemudian ada strategi pendokumentasian, kemudian ada peninjauan ulang dan perencanaan kontrak, perancangan desain kontrak, kemudian ada pengendalian dokumen, ada pembelian, ada keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, kemudian ada standar pemantauan, kemudian ada pelaporan dan perbaikan kekurangan, yang ke-9 ada pengelolaan material dan perpindahannya, serta pengumpulan dan penggunaan data, kemudian audit SMK 3 dan pengembangan keterampilan dan kemampuan. Nah, secara garis besar di pembangunan dan pemeliharaan komitmen ini lebih ke arah plan ya. Jadi di sini nanti lebih ke arah struktur organisasi, kemudian visi misi, kemudian bagaimana apa itu job desk-nya. Nah, ini ada di poin 1. Kemudian ini strategi pendokumentasian, ini lebih ke dokumentasi. Kemudian peninjauan ulang dan perancangan desain dan kontrak, ini lebih ke arah apa ini pekerjaan dengan klien ya, kontrak kerja dengan klien. Kemudian pengendalian dokumen ini lebih ke arah penomoran dokumen. Kemudian untuk pembelian ini hubungannya dengan supplier, jadi kaitannya dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian keamanan bekerja berdasarkan SMK 3 ini berkaitan dengan pekerjaan di ketinggian, kemudian loto, kemudian bekerja di bidang apa itu di area panas dan lain sebagainya. Ini ada di poin 6. Kan ada standar pemantauan ini pengukuran lingkungan kerja, kemudian ada pelaporan dan perbaikan ini temuan-temuan ya, sama laporan bulanan. Poin 9 ini lebih ke B3. Kemudian untuk 10 ini data hasil pengukuran tadi. Kemudian ada audit ini, jadi ada pemeriksaannya untuk mengevaluasi seberapa jauh dalam implementasi kita mengimplementasikan SMK 3. Kemudian untuk poin 12 ini lebih ke arah kompetensi. Nah, dari 12 elemen ini, teman-teman harus diketahui, harus minimal tahu bahwa dari 12 elemen itu dibagi menjadi konsep plan to check action, di mana di klausal, di elemen 1, 2, 3, 4, ini merupakan bagian dari plan. Kemudian untuk di elemen 6, 5, 6, 8, 9, 10, 12, ini masuk ke bagian do, ya, plan do. Kemudian untuk dicek itu ada di elemen 7 dan 11, dan action itu ada di elemen 1. Nah, minimal nanti teman-teman hafal poin ini ya, ini dicatat, nanti misalkan pas UAS, plan itu ada di elemen berapa, do itu ada di elemen berapa, check, dan action ada di elemen berapa, teman-teman sudah tahu. Yang akan itu tanyakan adalah elemennya. Misal elemen 5 dalam sistem manajemen K3 PP 50 tahun 2012 itu masuk kategori apa? Plan, do, check, apa action. Nah, itu. Nah, kita mulai untuk pada kesempatan ini kita akan bahas tentang plan. Ya. Di plan yang paling utama adalah kita menetapkan suatu kebijakan. Nah, kebijakan K3 ini bagaimana menyusunnya? Ingat bahwa kebijakan K3 ini semata-mata tidak hanya dibuat oleh top manajemen, tetapi top manajemen mempunyai peran untuk mengesahkan dari kebijakan K3 tersebut dengan dasar bahwa kebijakan K3 tersebut mewakili dari suara seluruh manajemen atau seluruh jajaran yang ada di dalam perusahaan. Jadi, kebijakan itu diambil berdasarkan ini ya, hasil observasi dan hasil konsultasi dengan pihak tertentu ya. Nah, siapa yang menyusun kebijakan K3? Ini dari identifikasi awal. Jadi penyusunan kebijakan K3 dilaksanakan berdasarkan identifikasi awal atau observasi. Nah, observasi di sini artinya untuk mencari masalah ya. Masalah yang ada di perusahaan kita itu apa? Mempunyai problem apa? Nah, itu nanti akan diangkat untuk menjadi suatu landasan atau dasar latar belakang bahwa kebijakan itu harus dibuat. Kemudian dari identifikasi awal ini nanti akan kita konsultasikan dengan perwakilan manajemen, kemudian bisa juga dengan tim konsultan pihak ketiga, atau juga dengan pengawas tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja setempat, atau juga bisa dengan wakil tenaga kerja P2K3 ya. P2K3 itu apa? Ada yang masih ingat P2K3 itu apa? Di dasar-dasar K3 harusnya sudah dipelajari. Ada yang bisa jawab P2K3 apa? Mbak Aisyah? Mbak Aisyah? Oh, Mas Syekh Maulana aja. P2K3 apa Mas Syekh Maulana? Mbak Iren bisa bantu jawab P2K3 apa? Bagaimana Ibu, suaranya putus-putus di tempat saya. Oh ya, ya P2K3 ada yang bisa bantu jawab? Saya mau mencoba menjawab Ibu. P2K3 adalah kepanjangan dari Panitia Pembinaan Keselamatan dan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Oke. Jadi di setiap perusahaan itu harus ada P2K3 ya, Panitia Pembina
keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua, dalam penetapan kebijakan K3 di sini setelah melakukan observasi dan konsultasi, nanti hasil dari ketetapan yang sudah dibuat nanti harus disahkan, kemudian harus tertulis, ya, harus tertulis dan tertanggal serta ditandatangani oleh top manajemen. Siapa itu top manajemen? Top manajemen di sini adalah direktur, ya, direktur atau pimpinan tertinggi yang ada di dalam perusahaan. Kemudian kebijakan K3 ini nanti juga harus disebarluaskan atau disosialisasikan dan harus terdokumentasi. Jadi bukti sosialisasinya itu harus ada. Kalau sekarang eranya adalah era media ini online ya, maka dalam proses pelaksanaan sosialisasi nanti bisa via Zoom atau dikirim by email. Kalau zaman dulu sosialisasi paling tidak rapat ya, paling rapat, kemudian nanti dipasang di perusahaan. Jadi bentuk sosialisasinya ini harus terdokumentasi. Nah, kemudian dari kebijakan K3 yang sudah terbentuk, ini nanti juga harus ditinjau ulang. Kapan ditinjau ulangnya? Minimal berapa kali dalam setahun? Ada yang bisa jawab? Jadi, dalam peninjauan ulang kebijakan K3, ini harus ditinjau ulang setiap 1 tahun sekali. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kapan kebijakan K3 itu wajib ditinjau ulang? Jawabnya minimal 1 tahun sekali. Jadi, dalam 1 tahun sekali harus ditinjau ulang. Yang kedua, peran serta semua pekerja di sini harus dilibatkan, ya. Peran serta semua pekerja harus dilibatkan dalam penetapan kebijakan K3. Nah, selain kebijakan K3, di sini juga harus ada kebijakan khusus. Apa itu kebijakan khusus? Kebijakan khusus di sini adalah kebijakan yang dikeluarkan untuk memberikan solusi atau memberikan penyelesaian dari suatu permasalahan, pengendalian untuk suatu problem tertentu. Nah, ini contohnya penggunaan alkohol dan obat-obat terlarang. Nah, ini biasanya untuk kebijakan khusus terkait dengan penggunaan alkohol dan obat-obat terlarang ini juga diterapkan dalam suatu perusahaan, apalagi di perusahaan pertambangan, itu kan areanya di area jauh dari pemukiman ya, itu akan kemungkinan besar ada penyelundupan penggunaan alkohol atau obat-obatan, maka dibuatlah kebijakan khusus dalam penggunaan alkohol dan obat-obatan. Nah, ini nanti intinya adalah pembuatannya dilakukan rapat dengan tim P2K3. Jadi dalam pembuatan kebijakan khusus ini harus dilakukan dengan pihak tim P2K3. Kemudian dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari keberadaan kebijakan tersebut. Kemudian disosialisasikan dengan memasang frame di setiap unit kerja atau juga memasang X-banner atau juga bisa disampaikan pada saat safety induction atau pada saat training dan bisa juga saat meeting-meeting via Zoom. Jadi ada dua ya, ada kebijakan utama yaitu kebijakan K3 dan ada kebijakan khusus. Nah, untuk kebijakan khusus tidak hanya terkait dengan penggunaan alkohol, nanti bisa yang lain tergantung problem di dalam perusahaan tersebut. Nah, persiapan yang kedua dalam proses perencanaan yaitu membuat visi misi. Jadi yang pertama tadi dalam konsep plan, perusahaan itu harus menetapkan kebijakan. Nah, kebijakan itu dibuat harus berdasarkan observasi dan konsultasi. Setelah itu yang kedua adalah menetapkan visi dan misi perusahaan. Nah, visi dan misi perusahaan itu, apa yang membedakan? Visi itu untuk jangka panjang ya, sedangkan misi ini adalah langkah untuk menunjang atau mensupport dari pencapaian visi. Nah, visi dan misi ini harus mempunyai sasaran dan target. Nanti harus dibuat sasarannya apa, targetnya apa. Kemudian yang ketiga adalah program kerja. Ya. Jadi ada 3 poin inti dalam penerapan plan. Saya ulang. Yang pertama adalah penetapan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah menetapkan visi misi. Dan yang ketiga adalah membuat program kerja. Ini sebagai gampangannya adalah teman-teman mahasiswa ini, teman-teman K3 ini kan sedang berorganisasi ya di dalam satu universitas kan ada lembaga-lembaga organisasi mahasiswa. Nah, di situ pasti akan ada namanya kebijakan ya. Kemudian setelah kebijakan nanti teman-teman akan menetapkan visi misi dari organisasi itu apa. Kemudian ada dasar-dasar terkait dengan regulasi peraturan yang ada ADART-nya organisasi. Nah, sama di perusahaan juga ada seperti itu, ada ADART-nya. Nah, di sini dalam langkah plan kita mengutamakan adalah prinsip membuat kebijakan, yang kedua adalah menetapkan visi misi, sasaran dan target, dan yang ketiga adalah membuat program kerja. Nah, dalam pembuatan program kerja nanti harus melibatkan dari semua unsur ya, dari semua unsur bidang atau subbidang. Jadi nanti masing-masing bidang itu nanti membuat program kerja yang menggambarkan tentang K3 atau yang intinya adalah mengimplementasi dari penerapan K3. Nah, ini tadi adalah bagian dari plan. Untuk contoh-contohnya akan Ibu tampilkan. Nah, ini adalah contoh dari plan ya. Nah, contoh dari plan, misal program kerjanya adalah memberikan pelatihan terkait dengan simulasi kebakaran. Maka nanti
buktinya adalah implementasinya adalah pelaksanaan training pair drill. Jadi plan-nya tadi atau program kerjanya adalah melakukan pelatihan terkait dengan tanggap darurat. Maka nanti buktinya adalah ini plan aktualnya adalah training dari simulasi kebakaran atau pair drill. Kemudian program yang kedua, misalkan melaksanakan kegiatan praktek P3K. Nah, ini nanti pelatihan ya, pelatihan terkait dengan P3K dengan audit internal. Ini juga bagian dari ini ya, bukti audit bukti program kerja. Nah, ini juga kemudian bukti program kerja lainnya sebagai contoh adalah safety talk ya. Nah, jadi kegiatan sosialisasi K3 atau komunikasi internal ini programnya adalah misalkan melaksanakan safety talk atau toolbook meeting setiap hari atau sebulan sekali. Kalau sebulan sekali itu general toolbook meeting nyebutnya ya. Kemudian kalau setiap hari itu namanya safety talk. Ya, ini misalkan safety talk-nya diadakan setiap hari, jamnya jam berapa. Ini masuk di program kerja. Sasarannya siapa? Semua pekerja. Targetnya, misalkan 80% dari pekerja yang masuk itu ikut dalam kegiatan safety talk. Terus nanti capaian indikator keberhasilannya apa, nah itu bisa dibuat. Kemudian contoh lagi aktual dari penerapan atau aktual dari program kerja yaitu toolbook meeting ya. Nih, safety meeting atau toolbook meeting. Kemudian safety induction. Kalau safety induction ini ya teman-teman, beda dengan safety meeting. Kalau safety induction ini biasanya diberikan kepada pekerja yang baru masuk atau pekerja yang setelah cuti dari pekerjaan. Misalkan pekerjaan untuk area pertambangan, mereka kerjanya kan pakai roster ya. Roster itu misalkan 3 bulan baru istirahat, cuti atau pulang gitu ya. Itu namanya cuti. Nanti akan dilakukan pas masuk lagi akan dilakukan safety induction. Atau pekerja yang baru diterima masuk ke area kerja itu dilakukan safety induction. Tapi beda dengan safety meeting atau toolbook meeting. Ini adalah rapat. Ini hanya istilah yang ada di K3 bulanan. Kalau safety induction ini untuk pemberian informasi terkait dengan keselamatan kerja. Nah, contoh lagi saat kita mengadakan kegiatan, baik itu kegiatan offline maupun online, itu nanti kan ada namanya safety induction atau informasi keselamatan. Pada saat kita melakukan seminar K3 itu pasti biasanya akan ada tentang safety induction atau safety training ya. Itu juga istilah apa itu? Yang itunya sama tapi beda. Jadi kalau pas di training namanya safety training, kalau pas untuk orang yang masuk kerja, baru masuk kerja atau habis cuti namanya safety induction. Kemudian ini juga ini bagian dari bentuk program kerja yaitu menyediakan rambu-rambu K3 di kantor atau proyek ya. Program kerjanya adalah menyediakan safety sign untuk di seluruh area tempat kerja. Nah, nanti implementasinya ada bukti foto-foto. Ini contoh ya. Dan ini juga penyediaan alat tangga untuk naik. Ini juga bisa masuk bagian dari program kerja untuk area pekerjaan konstruksi. Kemudian ini juga melihat foto ini banyak sekali nih program kerja yang bisa kita buat. Misalkan pembuatan tong sampah menyesuaikan dengan jenis sampahnya. Ini ada tongnya hijau, merah, biru. Aktualnya ini nanti programnya dibikin membuat tong sampah ya, membuat tong sampah disesuaikan dengan jenis sampahnya. Kemudian pemberian safety sign, kemudian pemberian informasi K3, kemudian foto ini banyak sekali program kerja yang bisa kita buat. Nah, dari foto ini ada nggak yang bisa ngasih gambaran program kerja apa yang bisa kita berikan dari foto ini? Mbak Titin bisa jawab, Mbak Titin monitor. Dari foto ini kira-kira program kerja yang Mbak Titin mau rencanakan apa? Kalau melihat kayak gini kira-kira apa yang perlu dikasih? Dibantu Mbak Bintari. Mbak Bintari dia. Ini fotonya kan penggalian tanah di area proyek ya. Nah, kira-kira program kerja yang bisa kita tuangkan di situ. Mbak Bintari, bisa dibantu? Siapa yang mau bantu jawab? Ada yang mau bantu jawab dari foto ini? Ada yang bisa membuat program kerjanya apa? Mbak Titi tidak bisa? Belum, Bu. Sebentar, Bu. Kira-kira apa yang bisa diberikan dari foto ini? Mohon maaf, Ibu, untuk contohnya sendiri, boleh bebas sesuai proyek yang mau diambil atau bagaimana, Ibu? Bebas, menurut persepsinya Mbak Iren atau Mbak Titin dari foto tadi, kira-kira itu apa yang bisa kita berikan program rencana kegiatan apa di situ kalau kita sebagai orang K3?
Silakan sambil saya mau cari contoh pembuatan program kerja. Silakan yang bisa jawab, raise hand aja, langsung jawab boleh. Mohon maaf Ibu, saya mencoba izin menjawab. Mungkin program kerja K3 apa saja sih yang pengen kita buat ketika saya bekerja di suatu perusahaan? Saya ingin membuat suatu wadah organisasi yang mana di dalam organisasi tersebut terdiri dari anak-anak K3. Jadi dari wadah kerjanya menurunkan angka kecelakaan kerja atau meningkatkan suatu sistem yang lebih efektif ketika para pekerja tersebut. Oke, berarti Mbak Iren ya tadi ya? Ini Bu Iren. Ya, Iren artinya kan membuat suatu wadah organisasi P2K3 ya. Jadi kalau wadah organisasinya K3 itu namanya P2K3. Ada lagi yang menambahkan? Saya nyari bahan. Oke, saya tambahkan ya. Jadi dari kegiatan ini tadi satu, dari Mbak Iren sudah ada ya, membentuk tim P2K3. Kedua, dari tim P2K3 itu nanti membuat program pengadaan safety sign ya, safety sign. Kemudian yang ketiga bisa memberikan barikade. Barikade itu adalah tanda pembatas ya. Nah, ini contoh yang kuning-kuning ini barikade. Kemudian juga bisa membuat program terkait dengan penggunaan APD pada pekerja. Ya, itu adalah contoh dari beberapa program kerja yang bisa kita buat untuk suatu proyek ya. Nah, contoh lagi program kerja yang bisa kita buat, ini pengadaan tempat sampah ya, sesuai dengan peruntukannya. Kemudian ini pemberian shift kerja. Nah, ini pembagian leaflet, kemudian pengadaan pasang papan informasi, ini juga bisa masuk bagian dari program kerja. Nah, ini pelabelan loto. Nah, loto itu apa? Nanti akan kita bahas tersendiri ya. Insya Allah nanti ada materi-materi tambahan di luar perkuliahan formal. Nah, ini untuk APD. Nah, teman-teman, mungkin ada yang belum tahu APD. APD itu alat pelindung diri, ya, meliputi dari kepala ada helmet, kemudian di kaki ada sepatu, kemudian kacamata ada safety glass, kemudian baju ada wearpack, kemudian untuk telinga ada ear plug dan ada ear muff, kemudian untuk pelindung pernafasan, dan sarung tangan untuk pelindung tangan ya. Ini dibedakan macam-macamnya. Nah, sementara itu dulu untuk sesi plan yang bisa Ibu jelaskan. Jadi ini tadi baru tahapan plan ya, plan dan sedikit do untuk contoh apa itu implementasi. Nanti untuk cek dan actionnya akan Ibu jelaskan di sesi berikutnya, insya Allah mungkin dari rekaman atau mungkin dari Zoom. Setelah itu kalau udah selesai, insya Allah Ibu akan berikan kuliah tambahan dengan dosen praktisi. Jadi nanti di situ akan menjelaskan tentang implementasi K3 di dalam suatu perusahaan ya. Nanti ada macam-macam. Nah, yang baru insya Allah ready nanti untuk perusahaan pertambangan. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman dari tahapan plan ini. Jadi plan tadi kuncinya intinya adalah pertama untuk plan yaitu membuat satu kebijakan. Inti dari hari ini adalah tahapan dalam penerapan sistem manajemen K3 untuk tahapan plan. Plan yang pertama adalah membuat kebijakan K3, yang kedua adalah visi misi, dan yang ketiga adalah apa tadi? Ada yang masih ingat? Yang ketiga apa? Suaranya Mbak Putri belum muncul. Di plan ada 3 poin. Kebijakan, visi misi, dan yang ketiga ada program kerja ya. Diingat-ingat ya, nanti kalau keluar plan itu poin intinya apa, ada 3. Saya Ibu ulang. Yang pertama adalah membuat kebijakan K3. Nanti kebijakan K3 itu dibuat berdasarkan apa? Tadi ada berdasarkan hasil observasi dan konsultasi. Kemudian visi misi ya, visi misi, dan yang ketiga adalah program kerja. Nah, setelah ini nanti insya Allah akan ada Ibu berikan tugas individu di kolom Google Classroom, nanti silakan bisa dicek ya. Ada yang mau ditanyakan dari paparan diskusi malam hari ini? Mas Syekh Maulana, monitor. Mana Mas Syekh Maulana? Coba Ibu tanya, inti dari plan tadi ada 3 poin apa? Apa Mas Maulana?
Boleh dibantu Mas Renaldi? Apa, Bu? Apa dari plan tadi apa untuk penerapan sistem manajemen K3? Bentar. Tinggal 5 menit mati loh ini nanti. Ini ada. Ingat ya, jadi tadi ada 3 poin untuk inti dari penerapan plan, penetapan kebijakan K3, catat ya. Yang kedua, visi misi, dan yang ketiga adalah membuat program kerja. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan karena waktunya udah habis. Terus saya pesan buat teman-teman, kemarin saya sudah sedikit sharing sama Mas Renaldi, jadi kita ini ada di peminatan K3 ya, di dalam peminatan K3 itu ada organisasi K3. Kalau di Univet, kebetulan untuk organisasi K3 memang belum dapat respon dari pihak prodi maupun fakultas. Cuma dulu sudah sempat kita bikin, jadi ada OHSC Univet, itu di angkatan kita, tapi belum begitu jalan, belum aktif. Nah, saya harapkan nanti teman-teman untuk angkatan ini bisa menggalakkan organisasi tersebut. Contohnya sama kayak yang sudah diikuti Iren. Apa Iren? Organisasi yang diikuti Iren itu apa? Apa itu? Piker. WPA, Ibu. Apa? PIK-R ya, kayak PIK-R. Jadi kalau di kita nanti K3 juga ada sendiri dan itu sudah ranahnya sudah sampai tingkat nasional ya. Jadi untuk perkumpulan organisasi mahasiswa K3 itu tingkat nasionalnya ada namanya FMKN, Forum Mahasiswa K3 Nasional. Nah, itu sudah ada per wilayah regional. Ya, jadi sebelum nanti saya pertemukan dengan kakak tingkat, nanti teman-teman silahkan didiskusikan di kelas siapa yang jadi ketua kelasnya, bendahara, sekretaris. Kemudian nanti di situ juga kita nanti akan ada program kegiatan sharing bincang K3 gitu ya. Nanti insya Allah akan Ibu bantu untuk narasumbernya. Ya, jadi nanti saya ambil narasumber dari praktisi, nanti kita adain sharing-sharing gratis gitu. Cuma nanti yang istilahnya namanya dari forum K3-nya ini, K3-nya Univet ini nanti Kesmasnya kita, angkatan kita ya. Jadi biar jalan nanti pas ada kegiatan yang levelnya nasional kita akan diinformasikan oleh regional. Nah, nanti siapa kalau kita sudah ada nanti Ibu akan daftarkan ke forum tersebut. Itu yang di forum FMKN. Ada lagi yang di forum FDK 3. Nah, kalau di FDK 3 itu levelnya Jawa Tengah DIY ya. Jadi ada forum dosen K3 untuk di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Dan itu untuk mahasiswanya juga dilakukan organisasi juga sama. Biasanya ada pertemuan setiap bulan sekali. Nah, berhubung kita 2 tahun ini ada pandemi COVID, maka kegiatan tersebut dipending, selama ini dipending. Jadi nanti kalau misalkan kondisinya sudah normal, ada pertemuan FDK 3, biasanya Ibu akan mengambil 1 sampai 3 mahasiswa untuk Ibu ajak dalam pertemuan forum tersebut. Ya, cuma untuk saat ini 2 tahun ini kita vakum untuk yang FDK 3, tapi untuk kegiatan online insya Allah tetap ada. Nah, rencana ini nanti akan ada seminar untuk membuat jurnal internasional. Ini baru Ibu ikut panitianya juga di situ. Nah, nanti insya Allah akan Ibu share info-info terkait dengan K3, pelatihan atau sharing K3. Ya, PR-nya teman-teman ini ya, bikin kepanitiaan untuk yang kegiatan forum K3. Nanti saya wakilkan ke Mas Renaldi. Mas Renaldi monitor. Ya, saya wakilkan ke Mas Renaldi untuk sama Mbak Putri. Iya, Bu. Mbak Putri untuk bantu membentuk kepanitiaan untuk forum K3-nya di Kesmas Univet ya, FKM. Oke, baik Bu Ani. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk presensi hari ini mohon bisa dibantu Mbak Putri selaku PJ kelas ya, untuk dibantu untuk mendata siapa yang masuk hari ini. Sama yang dicatat ya Mbak Putri, yang on kamera dicatat. Oke, baik Bu Ani. Ya, terima kasih. Nah, saya bilang on kamera baru muncul nih. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Saya sudah ditunggu untuk rapat berikutnya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu kabar baiknya dari Mbak Putri sama Mas Renaldi untuk susunan organisasi yang forum K3 untuk di Kesmas Univet ya. Mudah-mudahan nanti bisa mudah-mudahan untuk periode ini bisa diakui sama prodi. Kalau sebelum-sebelumnya belum diakui ya, karena nggak ada budgetnya, jadi kita harus mandiri. Tapi kalau terkait dengan narasumber, insya Allah nanti Ibu bisa bantu untuk sampai link-link untuk ikut ke kegiatan yang nasional, insya Allah Ibu bisa. Tapi kalau untuk yang di internal kita tetap harus berjuang, karena kalau di K3 kita masih agak minoritas, tapi untuk tahun ini alhamdulillah peminatnya lumayan banyak, dan untuk di kelas alih jenis juga sekarang ini untuk K3 tahun depan mungkin banyak, karena yang baru masuk ini background K3 hampir 20 orang lebih yang dari kelas alih jenis, dan itu semuanya praktisi. Jadi alhamdulillah sekali, insya Allah kita punya sumber ladang ilmu dari para praktisi banyak yang akan kita datangkan ke teman-teman ini yang reguler ya. Insya Allah kan Ibu undang mereka untuk bisa ngasih sharing pengalaman pada kita. Itu dari Ibu, saya dari tadi mau nutut nggak jadi terus nih. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.
Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Mbak Ani. Salam sehat Indonesia. Terima kasih semuanya yang sudah on kamera. Mbak Iren, terima kasih. Mohon nanti Mbak Putri nanti kalau misalkan ada kendala bisa sharing sama Mbak Iren ya. Oke, Ibu, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu matikan ya. Terima kasih, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, terima kasih.